Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Tidak terasa sudah 8 kali kita melakukan ibadah online sejak bulan Maret yang lalu. Dan kami tetap berharap Bapak Ibu Saudara-saudari tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat dan bersemangat dalam mengikuti ibadah online. Kami sungguh bersuka cita bila ibadah online ini bisa menjangkau saudara-saudari dimanapun Anda berada dan memberkati kita semua. Karena itu saya mengajak kita semua untuk saling menyapa dalam live chat yang sudah disediakan oleh aplikasi online yang ada. Saya juga berterima kasih untuk saudara-saudari yang sudah saling menyapa dalam live chat yang sudah terdahulu. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, supaya hadiratnya hadir bersama dengan kita, supaya namanya ditinggikan, supaya hatinya disenangkan oleh pujian dan penyembahan kita, dan firman Tuhan yang nanti akan dibagikan menguatkan iman kita masing-masing. Mari kita mulai ibadah online dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur walau kondisi saat ini Tuhan yang terjadi, yang kami alami, kami tetap bersyukur Tuhan. Bahkan saat ini juga ibadah yang kami lakukan dengan ibadah online, kami juga bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa, kami mengimani bahwa ibadah ini Tuhan berkati. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Tuhan hadir di sana, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan siap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku
Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
Seperti ada tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Berkati ya Tuhan, mulai dari pemimpin kami Bapak Joko Widodo ya Bapa. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kekuatan yang dari Engkau untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang harus diputuskan ya Tuhan. Haleluya Yesus, untuk menghadapi saat-saat ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan akan apa yang dijalankan ya Bapa. Semuanya untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan negara ini ya Tuhan. Berkati setiap aparat keamanan yang berjaga ya Tuhan. Engkau jagai, Engkau berikan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, juga kami berdoa untuk jajaran ya Tuhan, para perawat ya Tuhan, dokter-dokter ya Bapa. Berikan kekuatan untuk dapat menangani COVID-19 ini ya Bapa. Berkati ya Bapa, dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, Engkau berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Maranatha ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah, kami yakin dan percaya Kau ada Tuhan. Dan biarlah kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami selalu berharap, bersandar, mengandalkan Engkau dalam setiap apa yang kami lakukan. Pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, apapun itu Tuhan, biarlah Engkau saja di atas segalanya ya Bapa. Dan biarlah ke setiap hari ya Tuhan, kami bertumbuh iman kami di dalam Engkau ya Bapa. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk gembala, hamba-hamba Tuhan, dan pelayan yang ada di GPDI Maranatha. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, mereka pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang mereka layani ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan bantu ya Bapa. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati ya Bapa di sekitar mereka ya Tuhan, agar kami semua ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dapat menjadi berkat ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Kau bekerja, Kau berkati. Haleluya. Satu-satunya buat satunya yang ada, satu-satunya yang aku percaya, akan semua kekuatan, semua ada harapan, Kau satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihkan, Kau Allah yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihkan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, berikut pengumuman gereja selama 1 minggu ke depan. Bapak Ibu, kegiatan kelompok sel masih tetap terus diadakan. Bapak Ibu dapat beribadah secara online melalui online aplikasi video call
maupun kesepakatan bersama dengan ketua sel grup masing-masing. Gereja kita juga mengadakan ibadah sekolah minggu anak yang dapat Bapak Ibu akses di platform YouTube Sekolah Minggu GPDI Maranatha Malang setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi newcomers di ibadah online ini. Bapak Ibu Saudara bukan orang asing, tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Saya juga mengajak untuk Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi sesama dengan cara membagikan link ibadah online gereja kita ini kepada keluarga dan rekan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita boleh bersama-sama diberkati Tuhan dengan luar biasa melalui ibadah online ini. Demikian pengumuman selama 1 minggu ke depan. Keep stay home, stay safe, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Dan kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita membaca 1-2 ayat sebagai dasar kita memberi mengembalikan milik Tuhan. Ayat ini terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 18. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah menerima pemberian yang diberikan dengan tidak ikhlas atau tulus. Seseorang memberi saya sebuah barang, namun hati saya merasa tidak nyaman karena orang itu dalam beberapa kesempatan selalu mengungkit dan mengungkit-ungkit pemberiannya, mengingatkan saya akan kebaikannya supaya saya tidak lupa atas pemberiannya yang sudah diberikan kepada saya. Nah, pemberian yang tidak ikhlas ini menjadi saya seperti orang yang berutang dan terus rasa ditagih. Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan kalau kita memberikan sesuatu kepadanya atau kepada sesama dengan tidak ikhlas atau tulus? Misalnya memberi agar Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda, menolong orang lain agar kita mendapat pujian. Tentu saja hati Tuhan dan sesama akan sedih. Tuhan memberikan berkat berlimpah agar kita bisa mencukupkan kekurangan orang lain. Ini terdapat dalam ayat yang ke-18. Ayat 14. Kita sendiri akan kecewa saat memberi dengan tidak ikhlas karena kita tidak melakukan dengan kasih, namun demi mencari keuntungan pribadi saja. Tuhan mau kita mentaati firman-Nya dengan sukacita dan tanpa syarat, seperti jemaat yang ada di Makedonia yang memberikan persembahan dengan kerelaan hati. Secara harta, kondisi jemaat Makedonia sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Satu ketika ada seorang raja yang sudah tua dan kesehatannya terganggu. Dia ingin mencari pengganti dari raja. Dan raja mencari anak-anak muda di negerinya dengan cara memberikan benih kepada setiap pemuda. Dengan diberi waktu 4 bulan, benih bunga ini diharapkan akan bertumbuh subur dan menghasilkan bunga. 4 bulan berlalu, semua anak muda diundang untuk menghadap raja. Dan raja sangat tertarik dengan semua bunga-bunga yang subur, yang indah-indah. Tetapi ada satu pemuda yang datang dengan kesedihan hati menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja, benih yang Baginda berikan kepada saya tidak tumbuh sampai hari ini, walau saya siram, saya beri pupuk." Dan raja ini justru berkata, "Justru kamu yang akan jadi pengganti raja, sebab kamu jujur, kamu tulus. Sebelum benih saya bagikan, saya rebus terlebih dahulu. Dan kalaupun ada bunga yang bertumbuh, berarti itu benih dari tempat lain. Engkau
adalah pemuda yang tulus dan jujur. Pagi hari ini, biarlah kita memberi dengan tulus, karena kita kaya di dalam kemurahan hati dari Tuhan. Anda diberkati melalui setiap kehidupan setiap hari, itulah dari Tuhan. Mari buat hati Tuhan dan sesama dengan senang, memberikan sesuatu yang kita miliki dengan ikhlas. Berilah karena kita ingin membuat hidup orang lain bahagia, dan dengan kesadaran bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, tujuannya adalah kita menjadi berkat. Selalu periksa dan lihat motivasi kita dalam memberi, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama berdasarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur karena kami ada oleh karena berkat kemurahan-Mu. Kami akan mengembalikan milik Engkau Tuhan. Berikan hati-Mu yang murah itu kepada kami, dan kami dapat mengembalikan dengan kemurahan hati. Berkati setiap usaha jemaat, berkati kesehatannya, berkati studinya, bahkan semua yang diusahakan Tuhan buat terobosan dan memberkatinya. Dalam nama Bapa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saya harap saudara, Bapak, Ibu, dimanapun saudara berada saat ini, saudara dalam keadaan sehat luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Kok Bisa? Kok bisa? Ya, kok bisa? Ya. Nah, biasanya ada banyak pertanyaan yang timbul, ya. Pertanyaannya itu kok bisa? Orang sebaik dia kena masalah besar. Kok bisa? Orang yang rajin ke gereja ternyata kena COVID-19. Kok bisa? Dia rajin pelayanan, tapi kok nggak punya pasangan, ya. Dan ada banyak pertanyaan yang timbul dalam hati manusia. Nah, seringkali keraguan-raguan itu timbul dan kita mulai mempertanyakan kebaikan serta kemurahan Tuhan. Kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa saja kehilangan kepercayaan kita. Ya, kita mengkompromikan iman kita. Dan akhirnya kita kehilangan semangat untuk mengiring Tuhan. Di dalam Alkitab, Yakobus menuliskan bagi orang percaya, dituliskan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, Yakobus 1 ayat 2, dituliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Yakobus menuliskan kepada kita untuk memperhitungkan pencobaan-pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Aneh ya. Kenapa? Biasanya orang kalau kena pencobaan pasti nggak ada yang bahagia. Nah, Yakobus juga menuliskan supaya kita itu tetap bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tidak peduli kepada tantangan-tantangan yang sementara kita hadapi. Nah, coba saudara perhatikan di dalam suratan Yakobus ini. Yakobus memakai kata apabila. Apabila. Maksudnya ketika saudara mengalami pencobaan, pencobaan itu adalah bagian dari kehidupan ini. Realitanya adalah pencobaan itu bagian dari setiap kehidupan kita. Nah, banyak orang berpikir bahwa mustahil
hal-hal yang buruk itu bisa terjadi kepada orang yang baik. Karena biasanya orang Kristen mengatakan kalau mereka melayani Tuhan yang baik, seringkali maka mereka akan diperhadapkan kepada pertanyaan seperti ini. Kalau Tuhanmu benar-benar baik, terus kenapa kamu harus mengalami hal yang buruk dalam kehidupanmu? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada begitu banyak penderitaan dalam dunia ini? Faktanya, mustahil kalau kita hidup di dunia ini dengan seluruh kebaikan itu selalu datang kepada kita. Dengan begitu, kita itu menyadari, kita mau menerima sebagai suatu realitas. Kita akan merasakan sesuatu yang lebih indah. Kita akan merasakan sesuatu yang lebih baik. Nah, kita semua akan mengalami pencobaan dalam tanda petik ya. Karena kita semua hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Yohanes 14 ayat yang ke-30, Yohanes 14 ayat 30, Yesus berkata, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, saudara tahu bahwa ternyata di dunia yang sudah rusak ini ada penguasanya, ya. Dan saudara tahu bahwa penguasa dari segala yang rusak, yang jelek itu adalah iblis, ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa melawan Tuhan, maka segala sesuatu di dalam dunia ini menjadi rusak. Dunia ini jadi tidak sempurna, seperti juga yang kita alami ketika kita mengalami hal-hal buruk. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang naif. Ya. Kekuatan datang dari pengetahuan dan mengetahui fakta bahwa dunia ini sudah rusak. Sehingga membuat kita itu siap untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Apa tantangan yang menghadang di hadapan kita. Kita melihat jauh ke depan, ke dalam kekekalan, di mana segala sesuatu nantinya akan sempurna kembali. Tetapi dari sekarang sampai kepada kekekalan akan ada pergumulan, akan ada penderitaan, akan ada pencobaan di dalam kehidupan ini. Dan itu sudah dipastikan akan kita alami. Dan ini adalah kabar buruknya. Tetapi saya akan sampaikan pada pagi hari ini, ada kabar baik untuk saudara. Walaupun ada penderitaan, memang ada pencobaan, tetapi kita tidak perlu kehilangan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya, dalam New King James Version dikatakan, but be of good cheer. Ya, aku telah mengalahkan dunia. Ini yang Yesus janjikan kepada kita. Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Oleh sebab itu kita akan belajar fakta-fakta dasar kehidupan. Fakta-fakta dasar kehidupan. Karena dunia ini sudah rusak, maka manusia menghadapi 4 dasar fakta kehidupan. Yang nomor 1, penyakit dan kematian. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, ya, kita percaya kepada kesembuhan ilahi, kita percaya kuasa Tuhan itu bisa menyembuhkan, tetapi kita juga harus seimbang
dalam pemikiran kita bahwa dalam dunia yang sudah rusak ini, penyakit dan kematian itu adalah hal yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Tubuh kita yang tidak sempurna ini rentan akan penuaan, rentan bisa terluka, rentan untuk bisa kena penyakit, dan akhirnya kita bisa mengalami kematian secara fisik. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang diurapi dan hamba Tuhan yang setia seperti Elisa, Timotius, Epafroditus, ya, mereka tidak luput dari fakta kehidupan ini. Fakta yang kedua adalah kejadian yang tidak terduga, ya. Kejadian yang tidak terduga. Nah, sering kita mendengar bagaimana orang meninggal secara tragis, ya, misalnya kena virus corona atau kecelakaan, atau ya ada banyak orang yang meninggal yang kita pikir itu meninggalnya tragis, ya. Dan juga kita pernah mendengar ada bayi yang dilahirkan dengan cacat bawaan atau mengalami kelemahan tubuh. Nah, saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang diberitahu bahwa dia melahirkan seorang bayi yang cacat karena dia telah melakukan dosa. Orang-orang Kristen harus menyadari bahwa kita memang mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang tidak perlu terlalu dirohanikan. Kita harus menerima faktanya, kenyataannya, dunia ini di mana kita hidup bukanlah suatu dunia yang sempurna. Oleh sebab itu, hidup kita harus seimbang, ya. Jangan terlalu rohani, tapi kita juga harus bisa berpikir secara logis. Yang ketiga, standar hidup yang rendah. Dunia yang sudah rusak di mana kita hidup ini penuh dengan peperangan. Ada kelaparan, ada kekacauan, ya, kesalahan pengaturan ekonomi, standar hidup yang rendah, dan tentunya daftarnya masih banyak lagi. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan mendorong kita sebagai orang-orang percaya di seluruh dunia untuk berdoa bagi pemimpin pemerintahan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, oleh sebab itu orang-orang Kristen perlu berdoa bagi pemimpin bangsa mereka, ya, sehingga berkat Tuhan, hikmat dari Tuhan boleh turun dan mereka akhirnya bisa mengatur bangsa dengan lebih baik lagi. Yang nomor 4, gangguan kuasa kegelapan. Nah, kehidupan yang sementara kita jalani ini merupakan satu peperangan rohani, ya, yang terus menerus kita akan dihadapkan melawan setan dan iblis-iblisnya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara bisa yakin bahwa setan akan melontarkan segala macam pencobaan kepada saudara dan saya. Dan ketika setan melontarkan pencobaan kepada kita,
Maka kadang-kadang kita itu bisa marah kepada Tuhan. Ya. Nah, sayangnya banyak orang naif yang mengabaikan fakta-fakta kehidupan. Ya, fakta-fakta kehidupan, karena katakan kepada kanan kiri saudara, fakta-fakta kehidupan. Ya, sehingga ketika kejadian-kejadian buruk menimpa, maka mereka menyalahkan Tuhan. Ya, atau mereka menyalahkan orang-orang yang mengalami krisis. Mereka menuduh bahwa itu disebabkan karena mereka kurang iman, ya, kurang setia, kurang berbakti. Ya, banyak sekali tuduhan yang akan dilontarkan ketika seseorang mengalami hal yang buruk. Yakobus menulis dalam suratnya, Yakobus pasal 1 ayat 3, Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Yakobus menulis untuk membangkitkan semangat kita bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi untuk membangun kekuatan, supaya karakter kita diperbarui di dalam Tuhan. Karena tanpa masa-masa sulit, maka iman dan kepercayaan kita tidak akan timbul. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, Tuhan ingin kita mempercayai hatinya. Sekali lagi saya bacakan, ketika tidak bisa melihat tangan Tuhan, Tuhan ingin kita mempercayai hatinya. Yuk sekali lagi kita baca kalimat ini bersama-sama. 2, 3. Ketika tidak bisa melihat tangan Tuhan, Tuhan ingin kita mempercayai hatinya. Amin. Nah, kalau kita hanya bisa mempercayai Tuhan pada masa-masa yang enak-enak aja, pada masa-masa yang baik saja, maka kepercayaan kita itu belum teruji. Ya. Karena apa? Karena iman kita itu adalah mempercayai Tuhan ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan. Karena iman adalah mempercayai Tuhan walaupun keadaan kelihatannya memburuk. Kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun ada penderitaan. Iman adalah tetap percaya kepada Tuhan walaupun kelihatannya saudara tidak mendapatkan apa yang sementara saudara doakan. Tuhan menggunakan pencobaan-pencobaan ini untuk menyempurnakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kejadian-kejadian yang buruk memang bisa menimpa orang-orang baik. Tetapi itu adalah seperti obat pada waktu kita sakit. Obat itu memang terasa pahit, tetapi obat itu bisa membawa dampak kesembuhan. Nah, seringkali penderitaan juga bisa menjadi sesuatu yang baik bagi orang Kristen. Penderitaan tidak perlu menjadi sesuatu yang fatal, yang tragis, yang menghancurkan, tetapi sebaliknya. Yang nomor 1, penderitaan adalah obat yang baik untuk kesombongan. Nomor 1, penderitaan adalah obat yang baik untuk kesombongan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan
meninggikan diri. Ya, Paulus yang menuliskan ayat ini adalah seorang hamba Tuhan yang menerima pewahyuan dari Tuhan melebihi siapapun. Tapi meskipun demikian, Paulus mengalami duri di dalam daging, ya, supaya dia tidak menjadi sombong. Saudara lihat, merupakan satu bahaya kalau kita pikir bahwa kita telah sampai, maka kesombongan itu akan muncul. Tuhan jauh lebih tertarik kepada karakter kita daripada kenyamanan kita. Saya ulangi, Tuhan jauh lebih tertarik kepada karakter kita daripada kenyamanan kita. Yuk kita katakan kalimat ini bersama-sama. 2, 3. Tuhan jauh lebih tertarik kepada karakter kita daripada kenyamanan kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini adalah yang dikatakan oleh Paulus, ya. Justru dalam kelemahanlah maka kuasa Allah itu akan menjadi sempurna. Yang nomor 2, penderitaan membuat kita mendekat pada kasih karunia Tuhan. Penderitaan membuat kita mendekat pada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah kekuatan supernatural dari Tuhan untuk menolong kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, sebagian dari orang Kristen kadang-kadang kita itu sombong dengan kebiasaan agamawi kita, ya. Kita berpikir kalau kita udah rajin ke gereja, kalau kita itu udah setia melayani, kita suka berpuasa, maka Tuhan itu enggak punya pilihan lain selain mengabulkan permintaan yang kita doakan. Tapi ketika kita mengalami penderitaan karena Injil, maka kita bisa bersandar pada kekuatan supernatural Tuhan untuk mengalahkan segala macam ketakutan, untuk mengalahkan penderitaan, dan kita makin mendekat kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya kalau kita tidak ada penderitaan, maka kita cenderung untuk nyantai, cenderung untuk enak-enakan, ya. Waktu kita mengiring Tuhan, kita jadi orang yang ya sudah enak kok, nggak ada penderitaan. Kayaknya kita lagi lewat di jalan tol. Semuanya oke, semuanya terkabul, semuanya ada. Wah, kalau keadaannya terus menerus seperti itu justru bahaya. Nomor 3, penderitaan adalah tempat latihan kekuatan kita. Penderitaan adalah tempat latihan kekuatan kita. Nah, satu-satunya cara untuk melatih otot-otot kita itu adalah dengan latihan mengangkat beban yang berat, ya. Penderitaan itu seperti angkat barbel atau angkat berat untuk melatih otot-otot iman kita. Ya, ketika kita mengangkat barbel maka otot-otot kita itu terlatih. Demikian juga dengan penderitaan. Nah, di momen gelap seperti ini, bagaimana kita bisa tetap sehat secara rohani? Untuk bisa kita tetap sehat secara rohani, maka kita perlu melatih otot-otot iman kita.
kita perlu berdoa dan merenungkan firman. Mari mulai setiap hari kita dengan doa dan firman. Bawalah seluruh ketidakpastian kehidupan ini ke hadapan Tuhan. Dalam krisis kita akan menjumpai banyak sekali ketidakpastian. Susah untuk melihat kepastian. Tapi sementara ketika kita tidak bisa melihat ketidakpastian, kita akan mendapat kejelasan selama kita izinkan Tuhan connect dengan kehidupan kita. Dan izinkan Tuhan itu berbicara melalui kehidupan saudara. Jadi mari kita sama-sama berdoa dan selalu merenungkan firman. Maka saudara akan mendapat kekuatan. Kekuatan itu akan diperoleh ketika kita menaruh kepercayaan yang kuat akan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kebijaksanaan kepada saudara untuk bisa mengetahui yang benar dan juga yang salah. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Wow, luar biasa janji Tuhan ini. Karena Dia adalah Allah yang setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Yang nomor 4, penderitaan memberitahu kita keaslian iman kita. Ya, penderitaan memberitahu kita keaslian iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah saudara, Tuhan mengizinkan kita melewati api pencobaan sehingga kita bisa melihat diri kita sendiri. Seberapa jauh kita mau mengikut Yesus. Ya, tetapi ada banyak orang Kristen yang menyerah. Mereka melepaskan Tuhan, ya. Dan nasib kekekalannya, destininya mereka lepaskan dengan mudah. Tetapi pagi hari ini saya akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita semua mau mengiring Yesus melewati masa-masa yang kelam seperti ini. Masa-masa yang gak pasti seperti ini. Dan seperti yang Yesus tawarkan, ya. Kita mau mengiring Yesus kemanapun Dia pergi. Dan marilah kita menjadi orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Bukan hidup hanya karena berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita mau di hari-hari terakhir ini, kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan lebih giat lagi. Dan setiap saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk peringatan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang akan selalu mengawasi segala jalan hidup kami. Dan Engkau yang akan membantu kami untuk bisa menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengetahui seperti apa masa depan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang yang berjanji tidak akan mencobai kami melampaui kekuatan kami. Oh terima kasih ya Tuhan, kalau kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang berjanji pada waktu kami dicobai, Engkau Allah yang akan memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa ini. Meskipun saat ini kami tidak pernah tahu bentuk dan lamanya waktu krisis ini terjadi, tapi kami percaya akan kemahakuasaan-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau dapat melakukan yang terbaik untuk kami. Engkau dapat segera melalukan virus corona ini dari negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup sungguh-sungguh, hidup bagi Engkau. Terutama di hari-hari terakhir ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Biarlah kami boleh tetap setia mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, kami boleh tetap setia mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat penyertaan-Mu, Tuhan yang begitu baik mengasihi kami bersama jemaat. Terima kasih, memberkati jemaat Maranatha, mereka dapat beribadah walaupun secara online. Tapi kami bersukacita Tuhan karena Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih. Kau Allah yang setia mempersatukan kami dan sebentar kami akan tutup ibadah online ini. Diberkati setiap pelayan ibadah online. Apapun yang jemaat kerjakan boleh menjadi berkat. Sekolahnya, kuliah, toko, usahanya, pekerjaannya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa sampai
Halo semuanya, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah online hari ini yang sangat menguatkan iman kita masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu merasa diberkati oleh ibadah online ini, mari silahkan like, subscribe, dan share aplikasi atau channel YouTube maupun Facebook yang ada supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh ibadah online ini. Sekali lagi, kami mengucapkan Happy Sunday, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.